Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala radhiyallahu anhu warabi'u mashu ba'dir ra'si. Betul ya? Warabi'u yang keempat mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Ini masih bab rukun wudu. Jadi rukun yang keempat mashu ba'dir ra'si, menyapu atau mengusap sebagian kepala. Min zakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, tetap diusap rambutnya. Au khunsa atau banci, sama diusap juga rambutnya biar kata banci. Banci muskil, yakni banci yang emang benar-benar banci, punya kelamin dua. Ya, bukan banci yang laki-laki jadi perempuan. Mukanya digayain perempuan, butisnya kayak talas Bogor. Jadi bukan ya, begitu ada Satpol PP kencang banget. Bukan, itu lain itu. Ya, itu namanya laki menyerupai perempuan. Bukan itu. Ini banci benar-benar banci yang punya dua kelamin. Nah, itu nanti dicek nanti dia apakah hukumnya ke perempuan atau ke laki. Kalau umpamanya dia punya dua alat, yang fungsi yang mana alat kelaminnya. Begitu disentuh, diem aja, kuncup. Ya, yang atu bergerak berarti yang atu, yang ini berarti banyak perempuannya, berarti dia ke arah perempuan. Atau yang satu sentuh langsung bergerak, ya langsung naik gitu, maka berarti dia ke laki. Atau dia head umpamanya, berarti dia ke perempuan gitu. Itu bisa begitu ya, tergantung nanti. Tapi kayaknya sulit ya untuk saat ini, kayaknya nggak ketemu. Seumpamanya terjadi, ya pokoknya baik itu laki, perempuan ataupun banci. Au mashu ba'di sya'rin, atau mengusap sebagian kepalanya, sebagian rambutnya. Mengusap sebagian rambutnya. Fi haddir ra'si, pada batasan kepala. Jadi dulu ada gini orang, udah jelas kok ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum, ru'us itu kepala. Wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepalamu. Bagaimana ceritanya kok rambutnya ini itu? Oh, ini orang kagak ngaji namanya. Ngaji, makanya jangan lihat terjemahnya doang. Ngaji biar paham. Maksudnya rambut juga itu yang di pala. Jadi segala sesuatu yang ada di pala kita nih, nah ini boleh diusap. Jadi nggak mesti diguyur. Kalau diguyur bagaimana? Air kan penuh di sini. Ada air. Nah, itu namanya dibasuh. Diguyur. Boleh. Tapi cukup dengan menyapunya saja, mengusapnya aja. Artinya apa? Asal ada air basah begitu tuh. Udah boleh. Cuma cara yang disunnahkannya yang bagus begini. Jempol dipelipis. Tuh. Ke belakang, ke depan lagi. Udah, atau juga boleh begini. Gitu, boleh. Jadi yang sunnahnya dari depan ke belakang, ke depan lagi. Gitu. Itu sunnah. Tapi kalau begini aja gimana? Enggak apa-apa. Yang penting rambut yang ada di batas kepala. Perempuan rambutnya panjang, diusap yang di sini. Kagak jadi. Kenapa di luar kepala ini? Saat begini-gini deh. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi yang ada di kepala nih tempat tumbuh rambut sampai sini nih yang rada cedok nih, nah itu namanya pala. Jadi ini pala.
Yang di luar batas kepala itu kagak bisa. Paham gak tuh? Asal masih di batas kepala, ini di sini nih. Gini-gini doang, nggak apa-apa. Cek dikit. Sah-sah untuk sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki kagak sah gitu. Ya, karena seluruh kepala. Atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal 3/4 kepala. Nah, makanya ambil sunnahnya kalau bisa kayak tadi tuh. Jadi ini jempol ada di pelipis mata gitu. Ini kanan kiri gini ya. Tuh. Ya, jadi gini, belakang ke depan lagi gitu. Nah, usap kupingnya gitu. Nah, terus kalau perempuan bagaimana perempuan di tempat umum wudunya nyampur, dia pakai jilbab biar kagak nablak, itu jilbab nggak dibuka, terus bagaimana dari atas jilbab? Wis ora apa-apa, yang penting kena basah gitu. Umpamanya nih kayak laki nih pakai peci yang begini kan bolong-bolong nih, digituin kena palanya, nggak apa-apa, kagak apa-apa pakai begitu ya. Jadi kalau perempuan pakai jilbab nih, wah susah nih ngebuka, nggak enak, banyak orang kan aurat jadi kelihatan, dari atas jilbabnya gitu. Asal kena nggak apa-apa, nggak kurang yakin guyur pakai gayung. Kagak, jangan begitu gitu, jangan penting kena, penting basah gitu. Jadi cukup tangan basah dialirin aja udah jadi gitu. Itu namanya menyapu. Wala tata'ayyadul yadu, dan tidak mesti dengan tangan, li mashi untuk mengusapnya, bal yajuzu bahkan boleh, bihirqatin dengan kain, wa ghairiha dan lainnya. Jadi pakai kain aja nggak apa-apa, kain basah. Makanya tadi pakai apa namanya jilbabnya dibasahin gitu nggak apa-apa, nggak mesti pakai tangan gitu, nggak mesti pakai tangan. Jadi kalau umpamanya ngusap rambut tuh beda sama yang lainnya. Jadi kalau ngusap rambut umpamanya kita ada bahan basah, pakai kanebo digituin, kagak apa-apa ya kan Bu. Ya, ini umpamanya gitu ya. Jadi asal kanebo basah digituin nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kanebo basah itu lentur lembut, jangan jadi kanebo kering keriput ya sampai anobat kayaknya, kisut bener-bener. Jadi kanebo basah kita, makanya basahin diri kita dengan zikir, basahin diri kita dengan ilmu, sebab kalau kering kagak enak kayak gitu ya. Kemudian atau yang lainnya ya, mau pakai bahan pakai tadi kanebo nggak apa-apa, pakai kayu mau jadi basahin umpamanya nih gitu, nggak apa-apa. Walau gosala roksahu, seandainya dia basuh kepalanya, jaza boleh, dia basuh kepalanya nggak apa-apa. Artinya kalau tadi kan menyapu saja, dia basuh artinya ada airnya gitu banyak begitu itu namanya membasuh, boleh gitu. Maka kalau pala mendingan begitu, mendingan gini nih. Apa yang penting ini basah nih, ambil sekedar aja sedikit basah nih, begituin ya, artinya kayak tadi gitu sunahnya, udah cukup begitu. Jadi nggak pakai banyak-banyak air gitu. Jadi kalau wudhu airnya kecil aja, jangan sampai gede banget gitu, biar irit, hemat air. Nabi itu kalau mandi pakai 4 mud, 1 sok ya. Mud mana ya, saya lupa, ada saya punya, tahu di mana. Oh ada di pojok situ tuh mud, boleh dah ambil tolong ya. Nah ini ya, nah ini mud segini, mud nih ya, mud ini mud. Jadi dari apa namanya ini mud segini kecil, kalau yang gede mud dia gede itu tuh. Jadi ini mud segini tuh, ini ukurannya kalau beras apa namanya beras literan nih, kalau buat zakat
4 kali ini, cuma liternya munjung 4 kali ini. Nah, itu buat zakat. Jadi sama dengan kalau kita biasanya 3,5 liter. Nah, ini pakai ini mud. Nah, ini Nabi wudhu segini, air segini doang. Kalau mandi 4 kali ini, satu sok. 4 kali ini mandi junub. Bukan pakai 2 bak, bukan. Ya, sedikit Nabi mandinya. Gitu. Jadi boleh sambil dirata-ratain gitu. Cuma kayaknya itu khususnya Nabi. Kita nggak nyanggup kalau satu sok. Paling tidak ya seember lah gitu. Seember kurang dah kalau mau bisa nyanggup gitu. Jangan sampai kagak ada air, apalagi air kecil banget. Air kecil banget. Pakai sampo aja susah airnya. Udah itu ada yang berak lagi sebelah. Udah repot. Masya Allah, itu yang lagi mandi. Itu sabarnya kelas wali itu. Sabar kelas wali. Masya Allah. Yang lagi buang hajat itu syukur. Ya Allah. Jadi memang kalau wali itu kudu syukur, kudu sabar tuh. Ada syukur, ada sabar. Nah, makom paling cepat malah justru syukur. Ya, jadi wali bersyukur. Makanya jangan dianggap itu musibah, syukuri aja. Ya. Baik, ada dulu orang kisah suami istri nikah. Itu suami istri nikah, akhirnya kata istrinya, "Bang, kita nikah ini bang, insya Allah bang, kita orang-orang yang diridhoi Allah, kita nih bakal ahli surga." Kata suaminya, "Emang apa?" "Abang tahu kan, orang yang sabar dia masuk surga, orang yang syukur juga masuk surga. Abang nikah sama saya kembang desa, abang nikahin, abang bersyukur." "Wah syukur banget nih, dapat cakep banget." "Nah begitu juga saya bang, saya dapat abang, saya sabar banget." "Abang kayak begini tapi dapetin saya sabar dah." Gitu. Jadi artinya sabar sama syukur itu bisa naikin pangkat tuh, naikin derajat ya. Nah ini balik lagi, jadi wudhu segini aja udah, jangan banyak-banyak. Kalau bisa tadi udah cukup disapu aja, nggak perlu dibasuh. Kalau dibasuh ya boleh, masih boleh. Cuma kadang suka puyeng. Makanya kita kalau mandi nih, apalagi malam, dari kaki dulu pelan-pelan. Ya, baru nanti udah kayak uap-uap keluar, baru kepala diguyur. Jangan langsung pala. Kalau bisa apalagi malam, gigi kita disatuin gitu tuh. Gitu ya. Jadi gigi atas sama gigi bawah ketemu. Gitu. Nah, insya Allah nggak rematik tuh. Ya, mandi malam-malam. Jadi begitu. Yang bagus lagi, mandinya pakai air hangat. Jadi ada 4 obat awet muda. Di antaranya al-ghuslu bima ilham, mandi dengan air panas, air hangat. Ya, dalam riwayat lain bima iljar, dengan air yang ngalir. Itu bikin awet muda. Kemudian at-tazwij bil abkar, nikah sama perawan juga buat awet muda. Kalau bulan kawin awet tua namanya. Terus kemudian aklu tufah waktu sahar, makan apel waktu sahur, jam 2, jam 3 gitu. Itu waktu sahur. Itu bikin awet muda. Jadi silakan, nggak apa-apa makan. Jadi sahur ntar kita pakai apel aja. Ya, jangan makan apa-apa udah. Kuat apa kagak itu? Ya jadi aklu tufah waktu sahur. Itu diantaranya yang bikin awet muda. Dan jangan merengut mulu. Kalau merengut mulu cepat tua, agak enak dilihatnya. Kemudian tanggung nih ya, biar satu rukun selesai nih. Walau wadu'a yadahul mablulatin. Ada alif lamnya dia. Walau wadu'a yadahul mablulata. Dan sekalipun wadu'a yadahul mablulata, meletakkan
meletakkan tangannya yang dibasahin, yang basah, tangannya yang basah. Cuma begini doang, jadi tangan kita basah, jadi apa udah begini, gitu, cukup begitu doang tuh untuk kepala. Cuma yang sunnah tadi udah diterangin di awal, walam yuharrikha jaza, dan tidak menggerakkannya boleh, gitu doang. Selesai. Yang penting tangan basah nih, gini doang, udah nggak apa-apa begitu. Ya. Nah kalau nggak punya rambut gimana? Ya nggak apa-apa, diusapkan di kepala, langsung kena kulit kepala malah. Beda sama basuh tangan, mesti kena kulitnya, rambut, bulu-bulu yang ada di tangan. Pala enggak, yang penting yang ada di pala kena, beres, gitu. Ini nggak ada rambutnya di pala, ya nggak apa-apa, kulitnya apa pitak semua, ya udah pitaknya nggak apa-apa. Yang penting ada di kepalanya, gitu. Malah kalau dicukur bagus tuh, tiap rebo ya. Ya perbo dibotakin, ada keterangan tuh dalam kitab Minhajus Sawi, inna sofiya idza alaqa ra'sahu yawmar rabu'i arba'ina arbi'a mutawaliyatin min ba'dil wiladati. Kalau orang anak bocah dicukur tiap hari Rebo selama 40 hari setelah dia dilahirkan, yakunu aliman, maka dia bakal jadi orang alim. Cukur rambut tiap hari Rebo. Jadi hari Rebo tuh sunnah. Jadi 40 kali berturut-turut, insya Allah jadi orang alim. Ada disebutkan dalam kitab Ushul Karim, ada sebuah riwayat, man khalaqa ra'sahu arba'ina marratan fi arba'ina arbi'a sara faqihan. Siapa orang yang gunting rambut, dia nyukur hari Rebo selama 40 kali Rebo, maka dia bakal jadi orang yang faqih, orang yang alim. Gitu. Nyukur doang tuh. Kata pengarang kitab Ushul Karim, la aslalahu, ini khobar, ini riwayat kagak ada asalnya, tapi mujarrab, dan diamalin ini nemu ulama. Dicari asalnya nggak nemu, tapi ini diamalin, dikerjain, dan ternyata wadhaharat sidqahu, dan benar, nyata gitu, buktinya ada gitu. Jadi memang diamalkan yang kayak gini. Secara hadis ini tidak ada asal, itu secara keilmuan hadis. Tapi kan bisa aja ada yang orang ahlul kasyaf tuh bisa dapat hadis langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ada namanya hadis musalsal billahil azim. Ya, setiap kullu rawin billahil azim itu tentang baca Fatihah satu napas. Baca Fatihah satu napas. Orang yang baca Fatihah satu napas, Allah ampuni dosanya. Itu hadis musalsal billahil azim namanya. Itu riwayatnya jalur kasyaf itu. Ya. Jadi bukan jalur zahiriyah, tapi di batiniyah. Kayak hadis kopi itu kasyaf itu udah bukan zahir lagi tuh, yaitu jalur batiniyah. Hadis kopi, hadis tasbih itu yang buat tasbih dikantongin, selama tuh tasbih ada kantongnya, Allah ampuni. Ya, jadi malaikat mintain ampun. Selama orang ngopi, mulutnya bau kopi, malaikat mintain ampun buat dia, gitu. Iya, ngopi terus. Jadi ngopi bagus gitu, bagus ngopi. Ya, jadi nggak apa-apa ngopi. Ya, kalau ada hadisnya, tetapi tadi jalurnya bukan jalur zahir. Wal khamisu ghuslur rajulaini wa summa qala wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan manfaat buat kita bersama.